Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Hanumsari dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing oleh Ibu Ramadina. Let's get started. Pengertian reformasi. Kata reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin, dan lain-lain. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa reformasi merupakan perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Munculnya reformasi dilatar belakangi oleh tidak konsisten dan konsekuen melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni, ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum, kebebasan pers dibungkam, tidak berjalannya demokrasi. Apa sih sebenarnya penyebab dari munculnya reformasi? Berikut merupakan faktor-faktor penyebab munculnya reformasi. Yang pertama, ada krisis politik, terlihat dari kekuasaan yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Kedua, krisis ekonomi, didominasi oleh pemilik modal sementara masyarakat ekonomi tidak dapat berkembang. Yang ketiga, ada krisis hukum. Penerapan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah, sementara bagi kelompok kelas atas hukum dapat direkayasa. Krisis moneter adalah kondisi yang disebabkan oleh perekonomian dunia yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Krisis kepercayaan, kondisi yang terjadi di dalam negeri di mana masyarakat Indonesia tidak lagi mempercayai pemerintahan yang tengah berkuasa mampu memperbaiki kondisi negara yang tengah dilanda masalah. Kenapa bisa terjadi krisis moneter? Apa sih penyebabnya? Nah, berikut faktor-faktor penyebab krisis moneter. Yang pertama, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Persediaan sembako di dalam negeri menipis. Banyaknya hutang pihak swasta yang harus ditanggung negara. Kondisi perbankan yang kurang sehat karena banyaknya KKN. Tingginya angka kredit yang macet. Pola sentralistik di bidang perekonomian yang banyak merugikan perkembangan dan pembangunan di daerah-daerah. Kronologi jatuhnya Orde Baru. Soeharto kembali menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode 1998 sampai 2003. Pada masa ini terjadi tuntutan reformasi, yaitu bubarkan Orde Baru dan Golkar, hapuskan KKN, hapuskan dui fungsi ABRI, tegakkan hukum, HAM, dan demokrasi. Dalam hal ini terjadi beberapa tragedi, salah satunya tragedi Trisakti. Pada tanggal 12 Mei 1998, aksi damai mahasiswa Trisakti ke gedung MPR atau DPR dihadang ABRI. Pukul 17.00, mahasiswa akhirnya mundur ke kampus dengan tetapi seorang oknum bernama Masud memprovokasi massa. Jam 17.05 sampai 18.30, aparat memprovokasi massa yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan. Dalam hal ini terdapat memakan 4 korban dalam tragedi Trisakti, di mana memakan korban tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, Henry Yowansri, Hafidin Royan, dan Heri Hartanto. Pada terjadinya tragedi Trisakti mengakibatkan kerusuhan di berbagai daerah pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. 14 Mei 1998, gerakan mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR DPR. Akibat desakan dan tuntutan para mahasiswa dan masyarakat, maka tanggal 21 Mei 1998 jam 10, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan menunjuk B.J. Habibie sebagai presiden. Pelaksanaan demokrasi reformasi.
Masa reformasi adalah masa di mana berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, di antara lain dikeluarkannya beberapa kebijakan, yaitu Ketetapan MPRI Nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi, Ketetapan Nomor 7 MPR 1998 tentang penyebutan TAP MPR tentang referendum, TAP MPRI Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKM, TAP MPR RI Nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Amandemen UUD 945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, 4. Hasil perubahan setelah amandemen UUD 945 yaitu yang pertama pembukaan, kedua pasal-pasal yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal peraturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Bagaimana sistem pemerintahannya? Sistem pemerintahan, kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran, baik lisan maupun tulisan sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multi partai. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor 9 MPR 1998 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga MPR telah berani melakukan langkah politis melalui sidang tahunan dengan menuntut adanya laporan pertanggungjawaban tugas lembaga negara, Undang-Undang 1945 di amandemen, pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat presiden dalam sidang istimewanya. Yang berikutnya, dengan amandemen Undang-Undang 1945, masa jabatan presiden adalah 2 periode atau 2 kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat sejak pemilu 2000. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, melainkan badan negara yang kedudukannya setara dengan presiden. MA, BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi di tangan MPR tapi menurut undang-undang. Tahapan dan ciri demokrasi reformasi. Dalam naskah RPJP 2005-2025 tertulis bahwa proses demokrasi dalam era reformasi berada dalam tahapan ketiga, yaitu tahapan konsolidasi reformasi. Tahap pertama yaitu peralihan dari kepemimpinan dari penguasa non-demokratis ke penguasa demokratis. Tahap kedua yakni pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Yang ketiga, tahap ketiga yang ini konsolidasi demokrasi. Yang tahap keempat yakni praktik demokrasi sebagai budaya politik berbangsa dan bernegara. Bagaimana sih ciri-ciri demokrasi secara umum pada masa reformasi? Di antaranya, dalam pengambilan sebuah keputusan mengutamakan adanya musyawarah demi mencapai mufakat. Terlebih dahulu mengutamakan segala kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Tidak melakukan pelaksanaan kehendak atau keputusan terhadap orang lain. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Memiliki rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan sebuah keputusan yang dihasilkan dalam sebuah musyawarah. Dalam melaksanakan demokrasi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Perkembangan pemerintahan pada masa reformasi. Yang pertama, pemerintahan B.J. Habibie. Agenda pemerintahan B.J. Habibie yang pertama, Presiden B.J. Habibie membentuk susunan kabinet yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan.
pemberian amnesti dan munculnya kebebasan berpendapat, adanya jaminan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia, dikeluarkan kebijakan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta, penyelesaian masalah Timur Timur, pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. Permasalahan duwi fungsi ABRI, memisahkan Polri dari ABRI, mereduksi keberadaan ABRI di dalam DPR, pengurangan fraksi ABRI di DPR, DPRD 1, 2, pemutusan hubungan dengan Golkar dan parpol lainnya, komitmen dan netralitas ABRI dalam pemilu. Pemilu 1999 yang dilaksanakan pada 7 Juni 1995 diikuti oleh 48 parpol dengan prinsip luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemenang pemilu adalah dari Partai PDI Perjuangan, Golkar, PKB, P3, dan PAN. Berakhirnya masa pemerintahan Habibie karena yang pertama, ketidakpuasan terhadap hasil referendum Timur Timur yang menyebabkan lepasnya Timur Timur dari Indonesia, penolakan pidato pertanggungjawaban Habibie pada sidang umum MPR karena pemerintah Habibie dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Tanggal 20 Oktober 1999, Habibie menyatakan mundur dari jabatan presiden. Yang kedua, pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Yang pertama, penolakan pidato pertanggungjawaban Habibie. Manuver politik yang digalang Amin Rais dan Poros Tengah atau Parpol Islam berhasil mengalahkan Megawati dan menjadikan Gus Dur presiden Indonesia. Sidang istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari jabatan. Kebijakan dari Gus Dur yang pertama, memperbolehkan perayakan Imlek bagi etnis Tionghoa, meminta pencabutan TAP MPR tentang pelanggaran Marxisme-Leninisme, melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tujuan untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia, sekaligus membuka peluang untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara yang beliau kunjungi. Karena kebijakannya yang mementingkan unsur toleransi, maka Gus Dur dijuluki Bapak Pluralisme Indonesia. Sedangkan ada beberapa kontroversi dari kebijakan Gus Dur. Yang pertama, mencopot Kapolri Rusdi Harjo dan mengangkat Khairuddin Ismail sebagai PJS Kapolri tanpa persetujuan DPR, mengadakan kembali jabatan Wakapolri yang sebelumnya dihapuskan, konflik dengan DPR MPR dengan mengeluarkan dekret yang berisi membekukan MPR DPR, mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat Indonesia, membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Yang keempat, mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kelima, tersandung kasus Bulugat dan Brunei Jet pada tahun 2000. Yang ketiga, pemerintahan Megawati pada tahun 2001 sampai 2004. Kebijakannya adalah meningkatkan kerukunan antara elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang. Membangun tatanan politik yang baru dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pemilu, susunan, dan kedudukan MPR DPR, dan pemilihan presiden dari Wapres. Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timur Timur dari RI. Melanjutkan amandemen Undang-Undang 1945 agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman, merealisasikan upaya pemberantasan korupsi dengan membentuk KPK tahun 2002. Yang keempat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2009. Kebijakannya yang pertama, anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN, konversi minyak tanah ke gas,
memberikan BLT atau bantuan langsung tunai, pembayaran utang secara bertahap kepada Badan PBB, pelayanan UKM usaha kecil menengah bagi rakyat kecil, subsidi BBM, memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, meningkatkan sektor pariwisata dengan mencanangkan Visit Indonesia 2008, pemberian bibit unggul pada petani, berhasil mengupayakan perdamaian dengan GAM pada tahun 2005. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan keadaan Indonesia pasca reformasi secara umum dari tahun 1998 sampai 2009. Yang pertama, reformasi tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram. Konflik antar kelompok etnis bermunculan di berbagai daerah seperti Kalimantan Barat. Konflik tersebut dilatar belakangi oleh masalah-masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan. Yang kedua, rakyat sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak sebagai eksekutif atau pimpinan partai politik karena adanya perangkapan jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembannya. Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberitaan batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan. Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang politik. Misalnya parpol-parpol baru, ekonomi. Misalnya munculnya badan-badan umum milik swasta tidak lagi melulu milik negara. Dan sosial, misalnya rakyat berhak memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah. Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangin. Sejak 2004, wakil militer di MPR dan DPR dihapus. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.